Umpama sauri-uri ke ulama nerangno ayat niki mencekap. Jadi sing perlu dibedakan ini ini nek kamu yo ana dawuhe Allah, ana dawuhe Imam Suyuti. Biasanya kalau dalam masalah aliran itu detail ulama sekarang. Karena ulama sekarang itu menerapkan penelitian komparasi. Jadi penelitian dari sumber asli terus mengalami berbagai survei. Jadi kalau dawuhe Allah ya Allah, kalau tafsir ya tafsir. Biasanya kalau dalam masalah varian-varian ideologi itu dari ulama sekarang. Iya, misalnya kata Mbak Fadl, Mbak Zubair itu lama-lama alim dalam tafsir. Tapi kalau penelitian yang komprehensif, tentu modern saat ini karena mereka sempat mewawancarai sumber asli. Misalnya sekarang orang peneliti agama, yuk mewawancarai Paus, yuk mewawancarai Sudes di Mekah, kiai mewawancarai Mbah Mun, pendeta itu kelebihan penelitian sekarang. Sehebat-hebatnya ulama dulu kan hikayatan, an-hikayatan. Kalau masalah penelitiannya ya, bukan pemahaman Qur'annya ya. Jadi Mbak Mun dengan Mbak Zubair, kalau penelitian sekarang ya canggih Mbak Mun. Karena Mbak Mun karena beliau berpartai, beliau juga bernasional, sering ketemu pendeta, ketemu non-muslim, ketemu macam-macam. Nah ini kalau menurut Quran, orang Yahudi itu meyakini Nasrani itu tidak benar sama sekali. Begitu sebaliknya orang Nasrani juga meyakini Yahudi itu tidak benar sama sekali. Dua kelompok ini saling ngeklaim bahwa Yahudi ada benar, Nasrani tidak benar. Nah, kemudian kenapa Quran menutup ayat ini sampai enggak salah paham. Kenapa Quran menutup ayat ini dengan kadzalika qalal ladzina la ya'lamuna bisanapa. Dan ini Imam Suyuti benar dalam menafsirkan ayat ini benar. Trennya semua agama atau problem agama itu adalah kemudian agama lain pasti dianggap salah. Itu tidak hanya Yahudi mengomentari Nasrani atau Nasrani mengomentari Yahudi. Tren sebuah agama karena yakinnya yakin valid, yakin absolut, tentu trennya akan meyakini atau menvonis agama lain salah. Makanya Imam Suyuti nafsir ini benar gak? Bayanun lima anadzalik. Aikolu likulli dinin laisu ala. Itu tidak hanya dalam konteks Yahudi komentari Nasrani atau Nasrani komentari Yahudi, tapi tren sebuah agama tentu akan menvonis agama lain salah. Paham kamu ya? Nah, itu kan sama kayak cerita P3 ngenyek PKB, PKB ngenyek PKNU. Itu hanya konteks saja. Sebetulnya tren semua partai akan menghina partai lain. Cuma yang kebetulan kamu contohkan P3 ngenyek PKB, PKB ngenyek PKN. Jadi yang tren Demokrat di PDIP. Cok darani yoyo. Nah, itu tren. Jadi konteksnya bisa rubah-rubah. Karena kullu hizbin bima ladehim napa? Itu tren. Itu tren sebuah sosiologi, sebuah ilmu sosial. Nah, cuma yang saya katakan tadi, kenapa saya katakan kalau dalam tafsir itu Imam Suyuti dalam penelitian itu canggih sekarang. Misalnya di sini divonis wakaf farad bi Isa. Orang Yahudi di sini divonis wakaf farad bi Musa. Lahum yaslunal kitab. Kalau di era modern sekarang ya, misalnya kayak teori ini di era modern sekarang, itu kan setelah Nabi Muhammad sekitar abad 7 gitu. Nabi itu sekitar 610 kemudian dia Nabi masa gini sintingan ini 610. Karena sekarang kan Hijriah 1430. Anggap aja 1400. Masehi 2000. Berarti kan terpaut 600 tahun. Ya, Nabi Isa itu kan ditanggali pakai wafatnya. Yaitu sekitar tahun ya SM itu penanggalan itu yang otentik kan Cina ya, karena Cina punya tanggalan SM kan Cina tahunnya akan lebih tua ketimbang Masehi. Nabi Isa itu oleh orang Kristen kan dikira-kira pokoknya tanggal selalu Desember. Ya dikira-kira murah-murah tanggal itu. Soalnya ini ada debat-debat ideologi agar orang Nasrani ditakoki pendeta kok roh nak lahir Yesus itu tanggal piro? Selalu Desember zaman itu romono Desember. Kan romono tahun Masehi kok kowe ditanggalan. Jadi ke tanggalan itu ora Januari. Jadi orang Kristen ya lucu ke tanggalan dimulai apa? Januari. Selawe Desember, ora ono Januarine kok ono apa? Desember. Mana ya akeh wong sing masuk Islam mergo ke tanggalan yo keliru kok. Ora. Nah, dulu sebelum SM itu kan sudah ada Plato, ada Aristoteles, SM itu tokoh-tokoh dunia yang melegenda. Kemudian lahir satu, makanya kalau maknani ya, kalau peneliti sekarang, kalau maknani Yahudi itu kemungkinannya sebuah agama, kemudian sebuah ras. Kalau sering seminar tokoh-tokoh Kristen, tokoh Yahudi.
itu kalau kemungkinannya itu sebuah ras. Nah, cara kula nggih, kula setuju teori sekuler. Aku bolak-balik saya ngomong ke kamu ini. Ke depan sampai kiamat itu yang benar teori sekuler. Tapi bukan berarti benar menurut agama. Yang bisa kita lakukan di era sekarang hanya teori apa saja. Yahudi, Yahudi sekarang itu sudah sebuah ras. Nanti sebuah ras itu kalah dengan sebuah komunitas yang bernama nation, sebuah negara. Jadi nanti trennya begini misalnya, Yahudi dulu itu dengan kriteria, udah salah paham ini sensitif. Ya cuma ngomong apa, malah ngeluh, malah pusing ya. Yahudi dulu itu yang disebut adalah Bani Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Karena Yahuda di antara auladi Yakub, kemudian bin Ishak bin Ibrahim. Ini disebut Quran wa mi waro Ishak Yakub. Jadi setelah Yakub Ishak bin. Berarti kan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin anak Nabi Muhammad. Walhasil itu Ismail bin Ibrahim. Mana Nabi Muhammad be wong Yahudi binduan Arab di sana. Jadi dulur. Paham ya? Sehingga dinasti Mimbani Yahuda disebut Yahudi. Paham nggak ya? Kemudian lama-lama ras ini menjelma sebuah aturan agama. Tidak menjelma sebagai agama, aturan agama. Termasuk aturan itu adalah meyakini semua kenabian, semua kebenaran harus dari dinasti ini. Itu semuanya ada keangkuhan. Terus kemudian menolak dinasti kenabian di luar turunan. Sehingga ketika ono isu Muhammad Nabi, pikiran pertama Yahudi, umpama ono Nabi, mestinya kita jadi Nabi. Kalau kok turunannya wong Arab tentu jadi apa? Nah, itu kalau melihat itu kan Yahudi itu sebuah dinasti. Sebuah apa? Dinasti. Orang Bani Hasyim Asy'ari kok mimpin NU. Jadi tidak sebuah kelompok, tapi sebuah apa? Dinasti. Juga ini trennya. Nah, kalau trennya begitu berarti Yahudi itu tidak pernah meyakini itu Isa siapa, Muhammad siapa, pokoknya asal gak turunannya diganyang, dilawan. Ya, tak kamu misalnya sebuah daerah misalnya kok Narukan, orang Bani Siddiq kok Nyai, kok Sarang orang Bani Ghazali, orang Bani Zubair kok Nyai, kok Pati orang Bani Mutamakin, Lasem orang Bani Sambu, tiap daerah kan ditren diuji. Nah, kere yang ngono, orang Bani ku kok kere, orang kere yang misalnya kan ditren dewe, orang kere ya dua dinasti, orang juga di apa dinasti. Iya, tak misalnya anak Soeharto melarat, ibu mesti rasa seneng lah janggal, ibu anak Soeharto kok melarat, sing rasa seneng ya janggal, ibu jadi dinasti juga kok kere janggal. Nah, kalau melihat begitu, tafsir Imam Suyuti tentang bahwa orang Yahudi itu punya masalah dengan Isa, dengan Musa itu salah dalam teori modern itu salah. Tidak mesti begitu, karena dalam era modern itu sudah menjadi ras. Nah, kemudian ras di era sekuler, era modern itu kalah dengan nation. Bulan itu saja ini juga April itu termasuk ke Palestina. Sebenarnya duta besar Palestina itu memberi izin untuk penelitian, tapi kan dengan kondisi ini kayak izin tapi ini deh. Tapi kalau ada tembak, ada tanggung jawab ya. Wah, itu kan resiko mati. Jadi izin visa di Palestina itu ditulis. Jadi non-protection, maksudnya tidak ada jaminan keselamatan. Aku cara dicek orang di anak ya rada kentul. Saya ini meritung no. Maksudnya kalau misalnya visanya 3 bulan, kemudian tidak bisa pulang mau apa? Misalnya bandara ini ditutup, kan tidak murah. Nah, nanti era ini rumah tenan. Era komunitas itu mesti kalah dengan era nation, era sebuah negara. Nah, ketika sudah dipetakan yang namanya Israel menurut PBB itu teritorial ini sampai ini, siapapun yang di situ dikatakan Israel. Termasuk misalnya Kak Mun'im berwarga negara sana, Bahak di sana, Haris. Nanti disebut wong Israel. Jadi awal zaman era sekuler pasti Muslim Israel karena menempat di wilayah itu. Kamu berkebangsaan mana? Jawabannya Israel. Itu yang harus disadari kiai sekarang. Nanti era kita itu kalah dengan era modern. Itu fakta kan? Dulu orang darahnya Amerika negara Kristen, sekarang tidak bisa. Orang Amerika yang Muslim banyak, bahkan sampai 3%. Kalau ditanya kamu orang mana ya orang Amerika. Dan sekarang orang Islam yang nimpat di Israel sudah banyak turunan-turunan yang Islam sungguh pinter-pinter akeh sing kerja di Bank Israel. Kalau ditanya, kamu orang mana? Ya orang apa? Paham? Jadi nanti di era modern itu sudah tidak ada agama, tidak ada adanya konflik atas nama negara. Nah ini sebenarnya. Makanya dulu kiai-kiai itu ketika membela Indonesia dijajah itu ya kebingungan. Nganggu semangat agama karena Belanda itu kafir kita Islam atau pakai semangat negara
Kalau kayak semangat agama resikonya, wong Irian ra dukung, wong NTT ra dukung, wong Sulawesi Ambon Maluku gak dukung, ben wong Islam perang dhewe. Wong sing penjajah kancaku, padha kris. Jadi semenjak itu kiai-kiai nganggo dalil basa kae ora pokoke kubul waton minal iman. Jadi dulu mereka sepakat nak ngono perangnya ada atas nama agama, di istilahnya membela tanah. Artinya bagi dulu sudah berpolitik kan. Mereka nak muni bela Islam resikonya bahwa provinsi yang non Islam tidak dukung. Padahal kiai saiki luwih gento nak urusan munafik pinter malah luwih canggih. Kiai saiki perhitungannya malah luwih jelimet. Gue serapati beragama, sekuler masuk akal. Makanya kalau seperti begini, itu bener Basibara. Kalau nanti dijajai bangun, hak kena pancen ngalim tenan, anut aku ya anut Basibara. Kira usah ngaji jalan, malah pintu. Jadi nak sing buntu ben ngaji jalan enggak. Nak sing alim koyo gue, koyo aku, koyo Mbah Ber, iku ora usah ngaji apa. Jalan ya Quran ono, jalan ke macam-macam. Karena kelemahannya tafsir, kemudian itu kan ada gambaran. Kadang gambaran itu eranya selesai. Terus saya sudah up to date, sudah ini. Ya iya dong, Chris. Misalnya zaman Basim Aswari, partai yang bener masumi. Era Gus Wahid, terus NU jadi partai. Bisa wae kok era bangun saya fanatik P3. Juga sebenarnya Gus Yofur, PKNU, atau partai Lio. Generasi kan, betapa mudahnya sebenarnya. Nur Khalis Majid tahu seminar Ujri. Abbas saya itu seorang kiai. Abbas Nur Khalis adalah kiai. Mulanya jenenge yo khas santri Nur Khalis Majid itu. Macam anak kiai cekek. Terus itu cerita. Abbas saya dulu itu masih fanatiknya sama Basim Asari sumber lagi. Kejawi Basim partai sebenar ya kok masih. Sekarang Abbas Nur Khalis kiai Majid itu pulang kampung awal zaman Basim kabudut Gus Wahid ngenteni Mbak. Era Gus Wahid tak pecah. Era Gus Wahid itu main oke partai dia udah sering kecewa Masumi kan ke partai Dewi. Ya oke. Dirayu be Gus Wahid. Bah bojengan tetap derek partai ora Gus. Udah wae apa jadi bener masuk. Jadi tetap kata Masumi. Itu kan yang dialami Gus Yofur mesti ngono. Tiba mana dia track record Dewi Gus Yofur dia wong zaman ya. Akhirnya apa yang Nur Khalis tetap masuk. Gus Wahid tetap berubah jadi. Ya kalau gini, wong sing tahu dididik Basibara, apa sebenarnya? Ya memang rakyat ya, bah. Juga. Ya nentang kan. Sebenarnya dididik Gus Nasi rakyat bangun. Kalau Gus Nasi di madzhab. Saya juga ngalami gitu. Gus Bar rakyat Bandur itu mesti ngalami. Nanti Gus Zaki tidak kayak Badullah, kalau Gus Ulir rakyat Bar. Orang harus punya kesiapan terhadap transportasi. Nah, sehingga dengan demikian tafsir itu tidak abadi. Karena pasti ngalami dinamika ini. Benar kan? Nah, zaman Ki Arwani termasuk kebenaran sejati diyakini santri rawesel iso murid, santri telat iso, santri mulai ra jelas ulanane gak ada sanksi. Era sekarang pondok model gitu dianggap lucu. Sehingga cara era Gus Yudin ketegasan adalah segalanya. Paham? Ketertiban pondok waktu adalah segala. Itu kan berbanding 180 derajat ketika era Kiai kuno itu. Kiai kuno santri mulai 3 bulan rapopo, mulai tandur sak panene lagi salah kali. Iya, kiai saiki ngono kiai sarap lho, orang regane wek. Nah, dia komproh mondok iku nak mulai apa? Manu umure mondok 20 tahun. Macam nak ning omah kadang setahun bangun. Jadi mondok suwi ora kelebihan, nek nak ning omah ya apa? Lah sak goleke santuke gak. Lah nantuke 3 bulan kas ya takoki gak mulai murid Ki Arwani. Ora rasane mulai ra ditegur sampai ya ora ditakoki, ya ora di masalah pancen. Agak apa-apa lek gak dicek. Lagi saiki tersinggung tenan pancen. Nanti berarti Israel yang dituduhkan Quran atau tafsir-tafsir bahwa Israel ku elek jelek. Itu masih Israel dengan arti ras. Tapi nanti di era saya Hasan jadi jaya itu sudah Israel dengan arti negara. Itu repot. Iya kan. Jadi sekarang itu bangsa-bangsa yang menempat di Israel, cek Kristen ya diarani wong Israel. Padahal orang Israel yang Kristen ya banyak, yang Islam ya. Nah ini jenenge bukti bahwa Jalalain sendiri itu ya kadang kehilangan momentum, terutama untuk masalah yang memang dinamis ya. Tapi secara umum Jalalain bisa dipegang jelas. Tapi untuk konteks sosiologi yang dinamis, tentu kita tidak pakai itu kan. Pakai Qurannya saja. Itu pakai Qurannya bahwa ras Yahudi akan menvonis Nasrani, orang ras Nasrani ya menvonis Yahudi.
Tapi Quran apik, cara ngomong ilmu sosiologi apik kan. Tapi itu tidak hanya dalam konteks Yahudi Nasrani, trennya memang begitu. Kada jika qala alladziina la ya'lamuuna misla qaulihim. Jadi kalau memang nafsir Imam Suyuti benar, dia pakai ilmu sosiologi universal. Artinya trennya semua agama juga gitu, akan komentari agama lain yaitu Allah. Nah, itu tren, karena itu tadi secara hukum sosiologi mesti kul hisbin bima ladayhim. Lah iya, kalau santri nyucuk Gus ngrasa ibadah tenan. Ku anake gurune wajib dicuci. Nah, cara Islam PKS, Islam Wahabi, sirik nyucuk wong. Bahkan sing sitok ora nyucuk ku bangga, mergo ngrasa gak sih sirik. Sing nyucuk go bangga mergo ngrasa ibadah langit mbek bumi. Fata wiridan ning bang utamaken gedhe-gedhe ku seneng ngrasa ibadah. Lah cara wong Wahabi marung. Seneng dekne marung, mergo ngrasa ibadah. Nganggep sing gedhe-gedhe ning kuburan sih sirik. Dadi dekne bangga, gak ngono iku bangga. Sing gedhe-gedhe yo bangga ngrasa tak korup. Sing moni sirik yo bangga, alhamdulillah saya terselamatkan dari sirik. Nah, mulane kaji Indonesia mbek polisi Arab ora sambung. Kaji Indonesia iso ndongone makome Nabi bangga. Nak polisi kono iso ngangkat dibuak ya bang. Mergo iso ngusir wong napa? Sirik. Ya ora ono bare. Sitok bangga ngangkat. Sitok ngono ya ampun ya. Nang kaji-kaji diusir tenan kan. Nak maca Quran ra apa-apa nek ndonga apa? Diusir. Ruh kok napa minggir. Nah, itu tren kebenaran. Sebab itu pakar-pakar sosiologi sekarang. Ya, makanya kalau Lemhanas, lembaga ketahanan nasional, mesti tokoh yang dipilih itu orang kaya saya. Orangnya tidak populernya, tidak pernah diliput media massa. Tapi cara berpikir itu komprehensif. Rata-rata sepakat setuju sekuler. Setelah perdebatan panjang, itu mesti setuju sekuler. Tapi bukan keyakinan kebenaran itu kan. Dalam menata kebersamaan ini kan. Bukan sekuler dengan arti kita meyakini sekuler itu, tapi dalam menata apa? Kebersamaan. Karena kalau tanpa sekuler iso. Mbok pondok paling desa, kiai ini paling kuno. Misalnya sedan lah jenis semua, tetap nak kulaan milih ambek sini. Semua perilaku orang mesti sekuler. Orang kulaan podo santri ini podo soleh. Ini ambek kulaan, Cina ora sido, Islam ora salat yo ora sido, Islam abangan ora sido. Golek podo soleh, yo ora kena nggo kulaan lho. Mesti podo soleh, podo kere. Hanya perilaku orang pasti sekuler dengan sendirinya. Ora usah dipandu lah. Mesti sekuler. Ayo bodoh desa lan akulaan milih mbek Cina mbok mbek kaji. Karena mesti teorinya sekuler. Nah urusan dagang mbek Cina. Mun ada ora wali songo mbek Pak Kaji kan gitu. Mana di bapak sering guyonan nak ibadah mbek ulama, nak pergi mbek Cina, nak mangan mbek wong Arab. Mergo ora perhitungan to, mesti mayor. Mangan mbek Cina iku perhitungan. Tapi mangan ibadah mbek ulama. Nak mangan mbek apa? Wong Arab. Mangan wake mayor, mesti mayor. Nah dagang mbek apa? Mbok negara Islam paling fanatik kalau eksplorasi minyak mesti pakai ExxonMobil. Dan itu milik Amerika. Jadi zaman Irak itu berideologi Islam, Syria berideologi Islam, Kuwait juga berideologi. Ora ono pengaruh blas dalam perilaku harian. Mitra mereka atau teman Amerika dalam eksplorasi minyak. Santri sarang juga gitu. Apa misalnya cetakan Lebanon sing saya ingin ngaji, boleh paket sing Islam yang nanti matek ora ono, paket ono mesti pesawat itu HDL apa mesti kafir. Lah kafire yo kapitalis. Cek kitab, cek Quran, pokoknya order tak Jadi akhirnya akeh toko Cina minimarket. Jadi sampai nak negara media kak, kitab-kitab agama. Beda sewalib, beda tawasbah, beda Quran, beda itu. Kategorinya kayak kitab-kitab beragama. Mesti sekuler. Perilaku sosial orang pasti apa? Cuma Islam soleh, sing cek mikir, kamu di toko itu berada salib. Nah Islam cek mikir deh. Tapi nak wong Kristen ora mikir, tetep tokone ada Quran. Pokoke ada laris yo. Ya sajadah yo dina mati ono khusus betul karo sajadah. Sarung gak dideliali. Ono wong Islam mesti akeh panas. Gak wong Islam wae. Ungkar kabeh. Dina. Betul pakaian santri. Iya. Nah, sebab itu teori-teori ideologi itu nanti musnah. Nanti yang kuat dalam kehidupan sosial, bukan benar agama, yang kuat dalam kehidupan sosial mesti sekuler. Nah, makanya nanti kalau Israel itu sudah menjadi sebuah negara, tentu siapa saja yang ber-KTP Israel ya disebut. Padahal dia tidak Israel yang dinas Quran, nanti dia ya enggak turunnya Yahuda bin Yakub,
agamane ya ora wis Yahudi. Jadi sebenarnya Islam atau Kristen. Tapi manggone berwarga negara Israel. Itu sing disebut transportasi. Ada jare bangun nak musyawarah mbek aku pas 4 mata. Pancen iku Quran wis wae nyen ra iso diwaca mbek tafsir. Kecuali iki bodoh. Jadi nak awak dhewe ora iso maca mbek tafsir kudu Quran lawaran. Ya karena maksudnya itu dia sudah punya trauma-trauma, agak iso dibuktekno lho, Kak. Sing teori tafsirnya mesti rubah. Ya rubah lho, wong era Barwani mbek Gus Uli wis beda. Bagi berbeda beda. Bapak dengan saya sudah beda. Itu semua sebagai dan regane zaman. Saiki ku ngelola pondok gak di kurikulum lho wong jan. Nanti sik kurikulum kiai jatuh, nanti kiai di sekolah di kurikulum jatuh. Saiki kiai sing ora kurikulum bengkas mengki. Wah, mungkin duwe pekerjaan koyo kula sering ra di dhuwit, mulai wis ra kurikulum ra duwe pekerjaan. Wong sowan mok nggawa tero, kadang nggawa timun, ora lara. Lan sampe cerita ustaz ning ngene Indramayu latihan kiai. Pas udan-udan kepleset. Nganggo hoda tuwa bar pengajian kepleset. Iku wis sepeda ra digoleki. Dek wis kepleset mergo ribet nekli amplop. Bar guling-guling ning gone slogan. Pertama mrene alhamdulillah. Mergo sing dienggo andalan sesuk nggo blojo bojone ya amplop iku. Terus ya elicet ora. Alhamdulillah ide. Mergo PNS yo ora. Nah, sekolah kurikulum mesti gurune untuk gaji to. Kiai itu untuk gaji. Anak kiai ngene iku kan ngandalo nek ana ngundang. Ya nek kaya aku lumayan. Setengah PNS untuk gaji kan. Mau turu untuk gaji. Paham enggak? Jadi ini gue pengalaman. Jadi yang perlu sampean baca kalau kayak ini hanya Qur'annya saja. Orang Yahudi meyakini Nasrani itu tidak benar, Nasrani. Nah, cuma itu tadi Yahudi itu siapa? Apa sebuah ras? Apa sebuah dinasti? Sekarang di era modern, sebuah nation, sebuah negara, kayak Indonesia. Indonesia di satu sisi, kayak melok organisasi konferensi Islam. Padahal di Indonesia itu banyak orang Kristen, banyak orang Konghucu dan sebagainya. Di sisi yang lain tetap dianggap negara NKRI, ngelebono NTT, Irian. Sehingga kalau orang disebut saya orang Indonesia itu ya tidak jamin Islam, tidak jamin Islam. Mulanya aku matur teman-teman. Aku ning Indonesia bangga tenan. Itu hebatnya Pak Harto. Itu memang jasane Pak Harto. Beliau punya keberanian bahwa Indonesia bagian dari OG. Itu sebetulnya itu menyentil Amerika, Rusia itu kan lucu. Sebuah negara yang ngakui demokrasi, ngakui Pancasila, tapi organisasi dunia melok Islam. Itu butuh keberanian kan? Iya toh. Negara majemuk, organisasi dunianya melok Islam. Dan pengurus teras ya. Paling tidak ketua kalau tidak sekjen. Sahabatnya sekarang kan udah mulai Pak Harto sampai SBY kan. Jadi tidak sekedar anggota. Bahkan mengalahkan negara-negara yang 100% apa? Islam. Dan itu harus matur nuwun gitu. Itu lepas dari semua tokoh pernah punya salah, kita harus terima kasih. Indonesia itu bejo. Dan itu butuh keberanian. Padahal yang dipakai tentu misalnya utusannya Oki, SBY itu fasilitas negara. Negara ya pajak kok Irian, kok NTT. Yang santri ra bayar pajak, wong PBB ra duwe. Sementara wong Irian Jaya sing kafir di Freeport. Berarti sing dienggo sangu nggo konferensi Islam kan duwe wong kafir kan. Loh ndak, itu sah loh Kak, ditentang secara konstitusi harusnya sah. Tapi nyatanya diam sih. Karena itu tadi banyak orang Islam yang pintar-pintar. Sebenarnya itu kan tidak wajar kalau sebuah negara maju. Kemudian organisasinya ikut konferensi apa? Islam. Ya dulu Pak Nasir yang mantan PM, akhir hayatnya kan termasuk section Robidatul Alam Al-Islam yang di jurnal itu buku. Jadi Islamnya Islam teras, gak orang sekedar anggota mau bermangan mulai. Kayak kiai-kiai ini rapat bergelegean mulai terus. Kita ngoni piro cocokanen waduh. Orang mikir temane apa masuk orang Islam itu cocokane apa? Aku mau komar sang ngubras. Wah, jadi mungane komar sang ngubras kok. Jadi samane orang masalah ten. Masalah aja. Wah, ndol orang niat berjuang apa pengamen. Niat berjuang wis sanggup to. Ana wis tak aku dunia akhirat santri ra niat berjuang. Ora ono kompro-komproan. Lalu gaya nek diawong santrine dipesen. Sangu pokoknya cukup luas. Masih dawang ini tidak ada sangu ini mulai.
Ora ceritane gitu. Memang kudu wajib cara kula iku kategorine wajib. Paham ya, jadi ini kula lagi sadar. Riyen zaman kula kelas Loralia tau didhawuhi ya ini. Tafsir itu mau oleh diwaca kanggo wong bingung. Nah, wis kadung pinter malah ra oleh. Karena ya dulu saya tidak paham enggak. Tapi ketika aku belajar sosiologi, belajar fenomena dunia, pancen kroso banyak yang ungkapan tafsir gak relevan karena ya memang zaman tuh. Ya mau ucapane Mbah Hasim nek sing bener Masyumi. Iku ora relevan era Gus Wahid sing bener wis NU. Saiki belo PKB kok Ki Idris harus takut. Santri Lirboyo wajib PKB. Jadi saiki sing PKB dari fatwa jeneng fatwane rubah PKNU. Meneh ada sak generasi. Sak wonge kadang wis agak 10 tahun. Lah iya sak wonge iso. Ayo zaman kak ya di SPJ anak gue Mega awal zaman dari sing presiden Mega sing rakyat itu kan cepet dunia rubah kan lah kayak ada kan tafsir itu kayak itu gitu kan malah kitab-kitab ada nerangno partai mesti rubah terus jadi kudu ngarang terus kok saya kudu ngarang terus itu nataman terus ya misalnya bela PKNU sampai jeblok utawa didiskualifikasi kan tetap rubah mana kan. Ana ngertakoki partai sing bener iki sing gaul lah. Iku gak iso rubah. Mergo nak menunjuk mesti apa? Lah yo deklarator PKB termasuk Ma'ruf Amin. Dari ku rubah ya deklarator PKB. Rubah terus kalau politik itu. Lah tafsir itu kayak itu dalam menunjuk ilmu sosial itu kayak itu. Paham ya? Jadi sekarang makanya ini pentingnya belajar ilmu sosiologi kan. Sekarang itu eranya nation sebuah apa? Negara. Acuannya sebuah negara. Jadi misalnya kok sampean ini misalnya ahli apa? Ya direnggut sama Israel, ya berkewarganegaraan. Nah, kok Gus Dur orang Israel? Karena dia teman dekatnya Simon Peres, kan dia warga kehormatan. Gus Dur ya Islam, ya Gus. Ya mau kuburan. Ya karena nation, sekarang Israel itu apa? Nation. Paham gak ya? Nah, makanya nanti di era depan itu mesti PBB merujuk. Tidak ada agama, yang ada sebuah nation, sebuah negara. Makanya sekarang kayak di juga Nelson Mandela di Afrika, politik apartheid itu dulu dihilangkan karena di situ kulit putih ini. Sekarang Amerika sendiri, Amerika itu apa? Dalam hal ini Amerika apa? Amerika sampai Barack Obama menang itu karena itu tadi orang Amerika itu sudah dituduh sana sini sebagai negara Kristen. Jika pas Hillary konvensi dengan Barack Obama ketika ditayangkan Barack Obama juga dekat dengan tokoh-tokoh Islam itu jatuh Pak popularitas Obama di masyarakat ini. Tapi ketika Obama bilang ini bukti bahwa Hillary tidak dewasa, isu agama dibawa. Kita sebuah bangsa besar, sebuah bangsa majmuk, sebuah bangsa sebagai pionir demokrasi. Kalau isu ini mengganggu kalian berarti kalian tidak dewasa. Akhirnya tersinggung, nunjuk orang dewasa malah milih ini. Akhirnya Hillary kalah malah. Diwalik Kak jadi. Apa salah saya? Andai kan saya pernah dekat orang Islam dekat. Justru kita bangsa besar yang mengakui demokratisasi beragama. Jadi makanya sekarang Amerika sendiri trennya mesti begitu. Bahkan orang Amerika sudah bisa menerima presiden sing asal usul itu. Bapak Obama itu masih muslim. Muslimnya itu Saddam Hussein. Barack Hussein apa? Mungkin Bapak Islam cek. Jadi di Bapak Loro Islam terus kan? Bapak asli, Bapak diri Indonesia. Itu menunjukkan bahwa Amerika sendiri trennya sudah nation. Mereka sudah tidak mau dikatakan negara Kristen. Paham gak? Ini tren. Nah yang kayak begini kita tidak mungkin baca di tafsir karena mesti habis tanggalnya apa? Habis. Iya toh Kak di CU santri rasa anggu itu bangga. Mau aku mondok rasa anggu ini hebat ya. Terus saiki problem. Wah, ra disangoni ngelo kancane to. Mergo logikane santri ku tetep mangan, ora mangan wae bapak mbuke mesti mangan wae kancane mbok tanggane kan. Cara teori sosial iki kan jelas. Jadi santri sak sangoni mesti nak ganggu kancane utawa tanggane. Jadi kan bangga. Ora disangoni mondok ra sangoni kok kasih. Terus saiki cerita ngono diguyung. Wong tuane piye karepe iki. Kayak lah. Tasawurul masalah itu bisa berubah dengan cara. Apalagi politik kan menangi fatwa PKB wajib saya haram, berwajib kok pindah haram. Berwajib pindah sunat ya abote ra karuan Rasul fikih kok. Berwajib kok pindah apa? Haram. Jelir boya fatwa PKB wajib.
Mestinya pindahnya kan sunat, terus mubah, makruh. Oke. Lagi apa? Baru wajib haram ora ono ning usul fikih contoh bar wajib haram itu. Kaduan to, wong bar wajib apa? Kalau zaman dulu. Tapi nak zaman mungkin. Paham ya, makanya dari ayat itu memang begitu kan. Jadi tafsir Jalalain bahkan semua tafsir itu tidak bisa dipakai kalau dalam masalah sosial karena mesti ya sama seperti Kiai Majid Abu Nur Khalis masih ngubungi Dewi Basil sementara era putrane Gus Wahid seperti kamu ini muridnya Ki Arwani mungkin kurang seret dengan Gus Ulin karena menangi ikhwale sama murid-muridnya Basil orang ada aku iya Gus Mun orang kaya betul ini Mbah Mun nak sering nak tamu aku Bubar kiai ini saya aku. Mereka itu ngaku memantau ya. Angger wong kok nuduh gak kaya apa? Bubar saya kiai ini aku. Ternyata terusin juga. Juru balik usaha mana? Iya kok zakat itu bangun zakat harus sampai itu. Iya muridnya baper tentang kabeh zakat versi bangun kepro-kemproan to iku saturane. Hari zakat 10%. Duwe pitik ratusan ribu ra zakat. Nah iya, bangun wis nganggo model zakat profesi itu. Model wisukor itu. Harus model zakat gaul. Ya bangun kaya aku barang, kaya aku lah untuk gaji kejuwi tak zakat. Jadi ora ono model kudu naam apa? Rojo kaya kudu. Lah lucu to. Wong dagangan bekisar ta iku wis juga timbang dagangan sapi. Lah saiki sapi kerapan nu regane loro kadang 200 juta. Kowe ndek sapi sing kaya ning fikih jumlahe di sapi ora mesti 200 juta. Lah saiki perlu dinilai duwe apa jumlah apa? Lah ya nek jumlah duwe kan padha terus. Kowe ndek sapi guru pira nek sapi jagate? 30 ya. 30 sapi dhisik. Iku padha mek sapi Brahman saiki loro. Iya lho. Paham gak? Ya tunggale ana kiai kuno dadani. Wong nak korban yo kudu wedhus lanang sungune brengah. Sungune apa? Brangga ya kaya sungune brangga. Soal awale zaman dekne nganti tuwek menangi zaman rubah. Ana wong korban wedhus gundhut nganggo wedhus brujul. Tapi yo larang pokoke. Ora sungune. Wah, wong kan ngenteni reaksine. Mbah iki darani sah ta ora? Terus kok ora ono sungune, syarat korban sungune kudu brang. Tapi gendut Mbah niki luwih larang timbang sing sungune napa? Ya ora ono oleh. Wis gak bakas sungu, wis gak bakas apa? Sungu. Di zaman. Sehingga kayak Mbah Zubair ya dikoreksi oleh Mbah Mun. Nanti Mbah Mun juga dikoreksi Gus Zubair. Bahkan sekarang aja sudah dikoreksi Gus Naji. Itu zaman mesti itu. Dan itu sah. Ya itu kan, makanya terus pepatah dunia dalam Robitatul Alam Islami, dalam semua jurnal dunia kan Al-Muhafadzah Al-Qadimi Sholeh Walakwi Bijadidil As-Sholah. Itu karena sudah trennya mesti begitu. Paham Reza Haris, trennya mesti begitu. Ya kita jaga tradisi dulu yang baik, tapi kita tetap mengambil yang terbaik. Walakwi Bijadidil As-Sholah. Nah misalnya santri saya ini terus kan gue anggur mondok, gue cantum mak uji eling, gue sakit gede. Jadi sangune sithik nggo berhasil gede-gede. Ora jajan anak mangan gak mati. Dari filosofi kok ngono. Lah cara saiki teko, wong kuno, wong purba modal. Kok berhasil. Jajak ada wah makhluk wah Tarsan modal. Kok berhasil ton. Lah wis akeh kernete lho. Ubale padha kare ana wong ah. Lah nek lugu kok tengah ora medune suwi. Padahal cara fikih ladororo malah gitu. Model nek sarang digato. Noli itu. Wah, 12 wong iki. Wah, malah bangkrut iki model sarang sing pikiratan. Nek tenori malah kiok tenan. Madeg bulu ndit jati rogo tok senori. Urung tok pondoke kan. Iku berarti didol kok ngecek entek. Paham gak? Jadi yang contoh-contoh kayak gini gak usah dilebokno hati. Yang mulai kafarat bi Isa wa kafarat bi Musa. Tapi nanti trennya adalah sebuah nation. Orang Israel dengan sendirinya anti Palestina atas nama sebuah wilayah negara, tidak atas nama agama. Iya lah kak, wong Palestina yang mangkel perkara ini wilayah dicaplok. Orang kok perkara Israel agamanya Yahudi. Cek gue Yahudi usahamu sementing aja nyaplok
negaraku. Kan ngono gak tukarannya karena sebuah nation, sebuah negara. Kuat cara Irak. Kuat be Irak. Padha Islam lah tukaran karena dianggap pencaplokan negara, wilayah. Iku ketok, nah teori sekuler benar. Wis santekno kaperem, tapi ra usah nyaplok wilayah Palestina. Kan tidak ada masalah. Kayak Indonesia, kenapa ada tukaran sampai Singapura? Enggak Singapura atau nyaplok Indonesia? Sampai Malaysia tukaran terus. Lu dianggap nyaplok ligitan, dianggap nyaplok kepulauan apa? Indonesia. Berarti kan tidak ada teori Islam model Islam tuh. Kau nyaplok tau ora? Nyaplok. Nah, yang kayak gitu. Makanya dengan sendirinya nanti ke depan itu hanya sebuah ini. Aku tahu Kak rapat yang Lemhanas itu mesti pakar-pakar sing budak-budak. Mesti nom aku tahu sing umure 70 liyane wis mati-mati. Termasuk mantan rektor UGM enggak sing mati ning bandara sing pas ning Malaysia bareng aku. Profesor Yakub. Wong aja, wong pinter. Dia dokter, S1-nya kedokteran, S2-nya dia ning arkeologi. Jadi dia itu pakar fosil. Jadi rektor UGM baru kayak pakar apa? Fosil. Itu sing menolak sangiran bro. Wong wis bau tak ngomong sak grup. Tahu tak pesat ya aku. Kalau itu hadis itu kemarin. Aku dute kecelakaan. Sing rektor UGM sitok iki kecelakaan sing iku sikap budhet sepuh. Iya, kabudut sepuh. Sudahlah. Saya berani bertaruh. Wis tuwa sepopes. Ora ngarep, usah kiai paling ekstrem masuk ben sekuler. Mesti sekuler. Terus paling potong cerita. Angan-angan ya kiai khusus apa lah, kiai Minan Sedan yang paling tapak santri ini tetep rokoke gawean jarum Cina. Rokok gawean santri ra ono rasane. Kon lelel. Sing gawean wong Islam sing rokok linti. Itu artinya kan bagian dari sekuler. Apa santri paling khusyuk terus nganggo wiridan ben iso juara jarak jauh tentu ku HP ya. Lu ora tamu napeng lagi tuh. Tapi itu tadi kan sebenarnya agama itu kan tidak melarang sekulerisme. Sebenarnya sekuler hanya sebuah perilaku sosial, tapi tidak menjadi ideologi. Lah yang salah ideologi dipaksakan, kemudian perilaku sosial kan ekstrimnya tidak bisa dalam hukum sosial. Berarti kan atau numpak mobil itu sing duwe wong Islam, mobilnya produksi wong Islam gawe gerobak. Paham ya? Jadi yang contoh-contoh begini sudah ada. Wakafarot di Isa, wakafarot. Nah, makanya ini jadi sejarah kamu dengar. Lah Hitler, Adolf Hitler saat merangi Yahudi juga faktornya tidak agama. Dia melihat ras Arya itu harus dimusnahkan. Jadi dia melihat tuh, bangsa Yahudi kok menyebar di mana-mana. Karena dia membawa ras, itu diyakini Adolf Hitler itu bahaya. Wah ini bahaya, kalau ras ini menyebar kemana-mana. Itu podo kalau zaman Mbak Raden Asnawi Kudus, nganggep Cina itu sebuah ras. Jadi bahaya nak menyebar ke Kudus. Akhirnya ada revolusi anti apa? Cina. Era Raden Asnawi ada revolusi anti apa? Cina. Tanpa tanggulan. Tanpa tanggulan ya kan. Makanya ngomong turunan Raden Asnawi bangga itu aja nih gak krono ngalim deh kan. Krono beliau aktivis tuh kan. Masuk sing ngelawan apa? Cina. Dulu orang Hitler, ada Hitler yang ngono dia itu khawatir Yahudi itu ras sebuah ras. Kok tiap negara ada. Jadi saat sebelum punya negara itu kan nung Jerman yo wah, nung Polandia yo wah. Nung Didi kan wakil. Itu merasakan oleh Hitler apa dianggap. Sehingga dia lewat partai Nazinya berkoalisi dengan partai-partai di Polandia. Oh, itu ras Yahudi bilang. Dan itu tidak atas nama agama sebuah ras. Dianggap bahaya. Nanti ke depan untuk menguasai negara, menguasai perda. Paham nggak benar? Nah, jadi era Hitler saja sudah ada mulai daerah agama. Jika orang Yahudi di mana-mana terluka-luka karena negara sahnya tidak terima. Jadi zaman di situ rame-rame bermadzhab Hitler. Jadi Hitler bejo. Pas dolem nganti mati orang sing adili. Dia adili pas dia mati. Ono rame-rame nih, ono rame nih. Ayo dia sudah ada. Terus apa? Mati. Tapi di tren kok. Akhirnya PBB ke Israel karena di mana-mana diterlantarkan, disiksa, terus dikai negara itu baru-baru Palestina itu. Bagir, itu kan penunjukan PBB kan dulu. Dalam hal itu Inggris dulu yang kosong kan nggak Amerika, nggak apa? Inggris. Jajan Inggris. Iya jajan Inggris. Dan memang dulu Amerika kan kekuatannya masih di bawah Inggris kan, era itu. Artinya era modern, tentu terus istilahnya menunjuk sebuah negara. Ya sudah kamu di teritorial ini. Orang Palestina di teritorial. Artinya kalau perang ya karena penyablokan teritorial, tidak karena kamu Yahudi, ya kamu sudah ada. Jika mana Indonesia orang Arab perang,
Ada Amerika Arab mesti. Nah sing jajah Arab Saudi kita tetap perang. Paham tak? Itu pasti terjadi sekularisasi. Bentuk teritorial kan. Ini mesti bentuknya ya nation. Filipina ya ora. Iya. Ora atau caplok-caplokan. Nabi Malaysia kode Islam malah. Lah iya toh. Zaman Kucing, Pulau Kucing. Paham tak? Itu Sarawak, Malaysia. Itu zaman PM Tengku Abdul Rahman ya, zaman Soekarno. Wong ibu zaman Pondok Jombang, iku cek eling, iku ngobong, gek cilik dijak demo kiai ini ganyang Tengku apa? Abdul Rahman. Zaman itu semua kiai digerakkan Soekarno untuk mobilisasi massa anti apa Malaysia. Ya, sampai terkenal ganyang apa? Malaysia. Zaman Soekarno jatuh ganyang apa? Malaysia. Ya, kode Islam ya. Karena kalau era modern tentu yang dipertahankan apa teritorial. Nation sebuah apa? Dan aku anggap pas rapat-rapat itu ya pusing. Jadi suwandri kon bermadzhab sekuler. Tapi aku lah secara rasional yang aku memang gak mungkin bukan sekuler. Perilaku loh ya, bukan ideologi. Ya tapi sekarang kita keluar apa dari sama gayanya kelunak-kelunak. Tentu perilakunya apa? Misalnya santri mbak di jaga gelem. Sing cak SMA gelem, milih sing gelem. Ora santri Allah, butuhe gelem ora kok santri utawa ora. Mesti perhitungannya untung rugi. Tapi kan rugi khas sekuler. Apa? Wah, bukan perhitungannya mesti sekuler. Untung untuk mbak iku ngruman atau iki aku di rumah. Badin ya badi. Berarti al-aqdu bisa titil aslan. Itu mesti Ingkaran sekuler gak terima, tapi perilakunya pasti apa? Mana lehanas bawa itu? Udah ada, Pak. Sudah ada, pasti sekuler. Nah itu pula yang mau dikembangkan oleh Gus Dur oleh apa? Tapi sebetulnya yang salah itu memang jil. Kalau Gus Dur masih lumayan. Sebenarnya tidak usah ada jil. Orang itu pasti begitu. Tidak usah digerakkan ke orang Islam harus berpikir liberal. Orang perilakunya dengan dirinya ngelak dewe. Ya pas prakteknya pasti begitu. Cuma ideologi tetap kencang. Nah dalam hal ini kalau kadang setuju kayak model PKS itu kadang saya setuju. Nah dia berpikir modern tapi perilaku sosialnya baku dia. Misalnya ngikuti Islam ala dene bawa apa ya. PKS kan gak masalah. Misalnya kader PKS itu internet di duwe SMS banking, tapi wajib tajud itu hal itu. Tapi dia modern sekali misalnya transfer saja pakai email, pakai SMS banking kayak. Kalau santri kan walian, anggere si songon iku mesti ratu duka atau tak. Sing mesti jenis ini, anggere sing duka tajud sing kuwere. Kene alhamdulillah dikai wong 20.000, dikirimi tangga ya alhamdulillah. Itu kan iya, ketajud itu mesti sing ora duwe SMS banking ya ora duwe nasabah, ora duwe tabungan. Iya, Pak. Wes entek nggak. Jadi berita-berita BIR turun sak mene ora mlebu blas. Dek turun ya ora. Aku ora di saldo ya ora duwe. Aku tahu izin. Iya. Kalau dia ada dari kiai atau proses ini medik. Oh. Enggak. Aku kan kakak semene, aku pakai semene kan tak suka. Itu. Pak ini saya puasa juga ada itu baru. Terus begini loh Pak, saya kalau pakai jilbab gak bisa kok. Iya tapi kalau puasa bisa ya iya. Biasa aja gitu. Iya tahajud. Kadoan cekak. Lho ning kota biasa tenan ya. Ning kota bocah wayu-ayu kadoan cekak nggo rukuk ning masjid damai. Ya tahajud ya salat sunat. Tak takoki, lah kenapa Anda macaknya gitu? Di sini itu gini Bapak, yang macak blukun dikira kudisen. Jadi dia kudu nunjukno nek awake mulu. Kalau salat ya bro. Masyarakat sini nek darani wong blukun itu mergo jaga apa? Nutupi apa? Penek zaman. Iya, tonton nyotot. Lu nyotot tenan. Ya doa-doa cekak bar tahajud juga ada. Sampai kadang-kadang di pasar itu ya gue rukong wae sama guru ya. Makan. Nah, gua sering tuh ning bandara ini. Beda pramugari itu kan punya pacaan standar. Dia harus pakai rok mini, pakai yang kayak gitu. Aku nangis tenan, haru tenan. Ini aku pas ning gone musala. Pas kabeh metu dirjen siapa. Ku cepet-cepetan moro karena dia biasa praktis. Cepet-cepetan moro musala. Itu khas ya. Tidak salat subuh, umur itu kan. Jajar. Dia di situ ya masak gitu lah. Ikan tidak tahu juga. Itu kan mesti trennya begitu Kak zaman. Kalau di kota itu kelihatan sih. Makanya bener dewe ya. Kalau tafsir itu tidak bisa dipakai.
Satu pertama itu apa? Dewa itu saya tafsirkan setelah saya ngalim kumpul wong ngalim, memang terutama dalam masalah sing dinamis. Paham ya? Masalah sing apa? Dinamis. Ya kan dhisik koyo apa angger sarungan ku kiai. Nak celananan lagi. Ya iki gak akeh wong saleh do celah. Mengira kiai memone menangi beliau sering celana. Dhisik ora celanan hukuman tasabbabi komit gowo apa? Oh, antake londo. Dhisik ku kiai celanane divonis koyo saiki sira celanan dianggap ketinggalan apa? Jalan. Nah, rubah itu kan sak generasi kayak Mbak nak menangi 2 generasi, generasi diharamno, generasi beliau sendiri sudah celana. Iki sepura rong iku lek rong perubahan ya kan. Wong aku menangi ta, Mbah Mun bangga putrane gak SD. Ya menangi putrane kon kuliah, padahal masih sak generasi. Putrane kan gak ada sing SD. Aku menangi Mbah Mun bangga. Delok anak-anak Mbah Mun, tak tok anak. Wes budi. Wong niku seneng sekolah, anakku cek rung seneng apa? Sekolah. Masih bangga. Aku akhir pondok ya wis kerja sekolah, bahkan nanti kuliah. Nanti S2, nanti S3. Zaman. Makanya yang kayak begitu ya jadi panutan, artinya dawe yang dulu dan sekarang dalam ilmu sosial tidak jadi pakem. Paham ya? Karena hal-hal yang butuh apa? Dinamis. Misalnya kamu nanti anaknya juga beda. Ya, tapi ya Islam tidak melarang itu, asal dalam bingkai kesalian. Malah ini zakat kayak bangun, cara sing probasiber dari zakat awur-awuran. Nah, ini era modern memang harus begitu. Era lucu loh, tak? Misalnya kayak kakao itu satu hasil pertanian yang hasilnya banyak, rempah-rempah. Hanya karena di kitab disebut azuru mu'al-hubub basima. Iki rapari rawajib zakat. Tak larang-larang itu. Uang duwe zakat pira pari sak ton. Pira uang kintal pira? Pasti pira? 12 satu ton 3 ton. Iku regane lagi piye? Iku jek larang wong panen kakao rong bintang. Nah, wong misalnya panen apa kak sing dimasak itu apa tak sing luaran kubar cinten? Merica. Terus barang iki gak zakat ya ora kutil banget. Dan panen merica sak ton apa kelar tuku mobil. Panen gabah bertonton tetep ke hanya karena tidak bentuk padi, tidak wajib zakat. Kayak gitu kali zaman widu larang. Windu gak sapi, gak wedhus, jeneng takrib wajib zakat mau wedhus sebek sapi. Windu gak mlep. Lah wong di widu mbek duwe sapi sugahe gak langit sebek bu. Malah kula seneng Mbah Mun rubah kok. Kula menangi akhir mondok. Iya, aku apik rubah kok. Gerubah apa malah darani terbelakang malah repot. Pertama, aku menangi makili Anwar musyawarah zakat profesi ning Lirboyo. Zamanku jek ditentang, bahkan eno saja belum memutuskan ada zakat profesi. Tapi aku wis duwe kitab Yusuf Qardawi masih fikih zakat. Fikih zakat kan habis-habisan nak mengkampanyekan zakat profesi, itu zakatnya kayak tadi kak kakao, kayak rempah. Kan kalau di Indonesia kan lewat Yusuf Qardawi kayak itu. Di fikih zakat diterjemah itu berapa kali. Bahkan sing biayai Sutioso loh. Anak Yusuf Qardawi itu kerja di Jakarta. Kerja teman Britan kayak aku kerja di Brunei. Sering di Indonesia. Hak ciptanya terjemahan fikih zakat itu ada di Badan Infak dan Zakat, basis zakat. Jadi yang nada ini Sutioso. Sampai kalau baca fikih zakat edisi Indonesia begitu loh, sing nada tangan di situ Sutioso. Jadi kerja sama lah. Anaknya di Jakarta. Itu Indonesia yang besar di Qardawi saja melihat Indonesia penting. Jadi hak terjemahannya diberikan total. Bayar gubernur, tidak melihat itu gubernur. Bahkan sekarang kalau di Jogja di kota-kota besar, apa kak premi zakat, itu bisa mengurangi pajak ya. Iya. Di kota-kota besar aja teramno ya. Jadi kan nak nunjukno slip zakat, itu mengurangi apa? Pajak. Itu nunjukno bahwa Islam kota itu mergani Islam. Wah, itu ya. Kan desa malah dizakat. Mulai sak toko lho, ora wong awame karuan sak toko-toko lho. Wah, ngono kok ngomong sentimen Islam. Bela Palestina piye awake dhewe. Supaya. Jadi sing bener tafsir Suyuti gini gak mulai dawuh kadzalika qala alladziina la ya'lamuna menapa mislah bayanun lima nadzalik. Yo len terangno iki bayanun limakna ora bayanun lidzalik tapi limakna dzalik. Artinya gini ya. Tidak sekedar Yahudi Nasrani yang punya tren saling menghujat. Tapi lebih luas dari itu eko lulikuli widinin lesu apa? Jadi ya trennya antar agama, antar kebenaran pasti klaimnya lesu alasun. Terus kadang ini gimana nih
Ini kadang ya bener aliran aja benar. Hukum Tuhan kok diadili oleh manusia. Kadang Quran aja pakai gitu. Wes ora usah mbok perdebat teman-teman. Bahwa ya kumbenakum ya amal. Aliran di kampus kan gitu, jil itu paling menentang. Aliran di kampus paling menentang. Kalau ada kiai kok menfonis, hukum Tuhan kok difonis manusia. Kan ada debat-debat apa sih? Kalau orang rokok langsung dosa, berarti semua orang rokok itu fasik. Jadi iya ada langsung dosa. Yang dosa itu yang hamil, yang apa itu baru dosa. Kemudian tidak masuk surga ya. Itu kan tuh ya, muilah itu jawab tuh. Hukum Tuhan kok difonis apa? Manusia. Repot dedan ngono. Mungkin kok dibalik jilnya rasa ampun, beda. Cara aku itu kan entertainment itu bagian dari hiburan, jadi rasa ditambah. Nah cara pulau guys tetap benar ngerti, bukan urusan haramnya dan kita ini beragama rasional. Pulau seneng ya, jadi ikatan jantung se-Indonesia itu lebih dukung mu'indah. Kan kalau dari ekonomi kan katanya nanti ada pabrik ditutup, pengangguran dan sebagainya. Itu ikatan dokter jantung Indonesia itu kan ada dokter kaya, dia lama di PBB, dia dihitung hasil cukai itu untuk negara itu sekitar 24 triliun. Enggak, 24 triliun. Itu memang sebuah negara tidak mungkin menghilangkan pabrik rokok karena dengan income segitu kan bisa apa saja. 4 triliun gue mau mendemung rempang mati. Gue mendem wujud duit gitu. Dihilangkan yang mau kudus nganti gemari palo Cinawi baru kayak pondok. Baru kayak jarum ya, Kediri ngono ora baru kayak Lirboyo, baru kayak gudang. Anak baru kayak pondok sarang gak suka. Nyatane biasa-biasa. Mergo ora baru kayak apa rokok. Itu dihitung oleh PBB, oleh WHO. Pendapatan apa Kak? Cukai itu tidak cukup dengan akibat penyakit jantung atau penyakit yang diderita karena rokok. Itu dia punya datanya. Orang yang berobat karena penyakit jantung yang karena rokok itu ternyata dalam kisaran itu dihitung satu negara, misalnya Indonesia, UNTM 30 triliun euro. Coba mantap deh, Menko suruh sini, ayo hitung-hitungan. Jadi artinya untungnya, jadi dia ada dua data, macam orang pintar aslinya yang beda data. Jadi bisa kompromi-kompromian fatwa. Itu hitung beda data kan iso tuh gede itu pendapatan rumah sakit dari orang yang karena rokok. Itu ternyata sekian triliun. Berarti yang berobat faktor itu ternyata masih lebih besar ketimbang Pajke. Agak pakar nak. Orang begini mikir beras rasa lah ngitung ngono. Lu butuh untuk data dari berbagai pihak. Jiwa ini modern. Ini modern. Iku nak ra didik nganggur 50 triliun rawan iku. Miliar itu. Lah juru bicara sing WHO sak Indonesia kan sing wong Jogja. Iku nak cerita mbak kula. Jadi kalau orang menentang fatwa MUI itu orang yang tidak pernah belajar kalkulasi medis. Jadi ini ngitungnya murni medis. Fatwa MUI itu rasional karena rokok mengganggu kesehatan. Saya bukan urusan ekonomi rasional. Yang menentang itu orang-orang yang tidak rasional. Mu ide ora ana fatwane rasional. Lah dia kan pakai kitab to, Kak. Pokoke dia kan nganggo kitab. Jadi dia ngitungnya kan gak orang hitung biasa. Iya ora, dia nganggone kitab. Lah cara kula MUI kudu dimodern to. Artinya fatwa ora usah kitab-kitaban, sing ngono-ngono kuwi pokoke dihitung. Tapi ya ape. Ora paham lha ape. Gila dari iku, Cek Bani Nawawi. Dari bangun barang. Ya gila, tapi kita iya. Kan wong tanaran, arfam iki turunan Nawawi. Ya wajar nak keren. Seneng. Wongnya gentleman. Artinya dia diundang TV One apa untuk debat sama Jilwan. Dia kan sing wakili. Iya, cinta. Ini kan aku wartawan kan berpenelitian ini. Ini sekuler. Saya itu Bapak, tidak bisa, tidak percaya MUI. Saya pas ke sana itu wajah-wajah tidak punya uang banyak sekali. Jadi kelihatan mereka tuh. Kau Mas Rono Kak, seneng kantornya kau ada uang sandalan itu sisi ya. Padahal mau pusat. Saya jadinya iba mau nyual. Dia mulai kalau disoal jadi akhirnya. Jadi yang mau keren itu mau Din Samsudin doa. Sekjennya iya ketawa Wadian. Sudah sinan dari Din Samsudin doa. Yang itu di sarungan, di sandal. Itu harus sandal di sisi.
orang kayak gini kok udah dipercaya. Lugu-lugu kan. Ya, tapi aku gelem mana? Sebenarnya nak tua gelem. Nak mau gaul ya gelem. Rodok masuk akal. Sekarang itu mau belajar. Jadi aku mungkin lewat Jogja. Kalau ketuamu Jogja wakrab. Jadi aku misalnya ya lewat jalur kepengurusan Jogja. Tapi sekarang itu mau kan nerima kitab, tapi yang nerima kalkulasi rasional. Jadi sekarang ya kayak masalah makanan gitu. Itu sertifikasi halal haram. Itu lewat BPOM. Badan Pengobatan dan Panganan kan. Jadi ada penelitian arseniknya, penelitian apa sih namanya itu pres ngandung apa juga pengawet itu. Iya. Formalin dan sebagainya. Andai kan hanya pakai kitab itu memalukan. Memalukan tuh kan. Mereka mesti ngitungnya sehari barang tohirun yang halal kan. Padahal formalin ya tohirun. Tapi orang apa? Ngeri loh, mungkin nganggo fikih apa? Ngeri tuh Kak. Oke itu kan kempro-kempro, ada gerto hidran jadi halal tuh, nggak repot tuh. Padahal formalin, iya. Tohir kan? Apa hukumnya apa? Halal. Alasannya kan. Ya, tapi nak fakir nak madorot kan haram. Itu madorot formalin, sing romok pakar medis itu kan akibatnya 20 tahun setelah mengkonsumsi kan? Kalau dengan kadar biasa kan hitungannya 20 tahun setelah. Bicara pondok ra diitung madorot to. Wah, 20 tahun itu ora apa kali cah pondok rokok kan kok akibatnya kan 20 tahun kemudian kok. Nah sekarang ini modern ya. Jadi semua fatwanya halal itu nunggu penelitian BPOM. Jadi apa unsur-unsur formalin, unsur ngandung apa itu sudah. Dan kan modern dikonsultasikan. Baru dia pakai kitab-kitab salah pakai kitab. Itu modern. Ini aku gelem namu iya, pas pengen gelem ya gelem, masuk akal maksudnya masih apa gak gelem, ya itu tadi gak gelem benda itu. Aku bolak-balik aku ngomong, karena penelitian GIDC bisa apa? Kau nak GIDC itu anut kitab-kitab hikayatan hikayat. Nah, saya kira iso. Misalnya penelitian agama wawancara pendeta, ya, UI, kau UI, kau UGM. Bisa wawancara Mbak Ahmad Benejat, bisa wawancara Mbak Gus, ya bisa wawancara Mbak Kiai Klunak-Klunak, bisa kabeh. Jadi penelitiannya kan komprehensif, lengkap. Ya kayak Ahmad Benejat ke Indonesia itu diundang UI, kan seminar. Gue undang Castro, gue undang sing pro Amerika. Dan sekarang kayak penelitian agama misalnya, kak contoh ya. Orang Islam se-Indonesia itu mesti tidak pakai merujuk kitab. Meskipun yang kitab ada keterangan Nasrani itu apa. Mesti merujuk ini aja apa? Yang mu'alaf masuk Islam. Ini dari Hadono karena dia mantan biarawati, pernah sekolah di Vatikan. Ngono lho Kak. Jadi dia ngomong tentang Kristen dianggap lebih kredibel. Jadi Bang Kiai yang ngomong tentang Kristen, mun gereja rawani kok ngomong apa? Apa tahu ada tentang Kristen, ada masuk gereja aja ada berat. Ngono lho. Saya kan nerane mesti ngono lho. Kalau yang pernah sekolah Kristen kan tahu betul dia, detail-detailnya. Dalam Bible begini, dalam Barnabas begini, perjanjian baru lama. Ya kan gak ada. Wah, memang salib jaga apa? Kristen. Tahu taruh kota saya salib itu juga gaul-gaulan semua. Paham ini gue pengalamannya. Jadi kalau melihat ayat ini, paham gak mulai? Bahwa yakum benam yal kiamat. Sebetulnya orang Islam itu tidak perlu tergesa-gesa menunjukkan kita yang benar atau mereka yang salah. Karena Quran sendiri ketika ada klaim-klaim kebenaran, ya sudah biarkan. Nanti Allah sendiri yang memutuskan saat kiamat. Hanya orang Islam tidak usah tergesa-gesa melihat keputusan itu sekarang itu. Entah itu lewat debat, entah lewat argumentasi ilmiah, tidak perlu kesusu. Bahwa gitu, secara syariat kita harus menunjukkan bahwa Islam yang benar. Mulane ulama sing darani tafsir keliru, maknane iki diragu arah dini kuwi. Kalau dulu kayak, karena yang ngarang itu orang Arab. Orang Arab kebetulan sudah menjadi negara Islam. Paham nggak menurut? Kayak Mesir, kayak Irak. Di rumah Nori Jari. Sehingga nama nani ayat ini ya, Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu. Oleh makna ini, liyulihi ala dini kulli. Supaya Islam itu mengalahkan agama lain. Dalam konteks Arab itu ada bukti ini, Res. Yaitu misalnya yang Mesir, jadi mayoritas ini misalnya penganut berhalaisme jadi negara Islam. Irak ya kayak Kristen Ortodoks jadi negara Islam. Iran juga begitu. Nah, jika maknani liziro itu supaya Islam ngalahno agama. Tidak sing maca wong Asia. Bisa tahu kalah mbek Belanda. Saiki wong Irak yo kalah mbek Amerika.
Wong Islam ning gone Singapura tukang ngecat gedung. Bose wong Kristen. Menjen nek ning Arab ketok Islam menang. Ora menang piye to? Bose Syekh Arab, insinyur wong Kristen. Syekh Arab nak gawe gedung tingkat 50 tak nyewa insinyur ke Amerika lah. Berarti bose Arab Islam buruhe ka ora nak ning Arab, nak ning Indonesia. Bose Kristen sing ngeteroni gereja wong mantan santri barang kadang. Paham gak ya? Nah, pemaknaan itu sekarang sudah ditentang gak oleh ulama-ulama yang penelitian, makanya saya kembali ke penelitian. Azharo di situ dimaknakan persis kayak sorot. Azharo yuzhiru izharo, artinya menampakkan. Yang penting kita menunjukkan bahwa secara logika, secara rasional Islam yang benar, bukan urusan menang kalah. Azharo kan dari kata izhar. Izhar itu bukan menang kalah, menampakkan. Kita tunjukkan. Paham gak kemudian? Jadi kemana ya enggak? Misalnya aku jadi buruh. Bosku Cina kafir. Tugasku misalnya ngeterang anak ini gereja. Saya tetap akan idharuddin. Saya menunjukkan bahwa Islam agama yang benar. Bahwa teori bahwa Tuhan satu adalah benar. Teori bahwa Muhammad Nabi adalah bukan urusan menang. Itu nunjukno betapa seorang mufasir itu mudah terjebak oleh kondisi. Karena dia hidup di kondisi di mana negaranya Islam menang. Kemudian nafsiru yudhirohu eliulihi. Sesuatu yang enggak mungkin nanti kan ditafsirkan oleh Kiai Indonesia. Sing kiyake. Jangan kiyake kok Partai Islam kalah mbek Partai Nasional. Dhisik Masumi kiok BPNI. Saiki P3 mesti kiok BPDI, PDIP. Artinya kan selalu partai religius kan kiok. Kemudian nak kombinasi nasionalis religius malah menangan. Kalau Demokrat kuwi mesti menangan. Wong religius tok wis menangan nasionalis. Saiki senengane kombinasi kan nasionalis apa? Religius. Malah menangan. Paham ya, jadi ini cerita yang perlu dinlet ya namun kita kenapa? Eko lulikuli di dinen laisun apa? Alasan menyangkut ketergesaan kita rasa. Maka faqwa yaqu bainahum yaumal qiyamah fi makan fi ikhtalifu min amriddin faidkhulul muhibba al jannah wal mubtilan apa? Wa man azlamu mimman mana amasajid. Wa man tasawwa azlamul wahdalim ela hadat kisura wong suci azlam ingkang luwih zalim. Memang dibanding wong mana akan ngelarang sapa man masjid wa ing pira-pira masjid Allah. Ngelarang ayat karo ingin to den sebut fiha ing dalam masjid apa ismu apa asmane Allah. Salat iklan salat wa tasbih lan tasbih. Wa sa'alan tumandang sapa man fi kharabiha ing dalam merusak masjid. Bil hadmi kelawan merusak awit taktil to nganggo. Iki pe pait ra pait itu baru ngono. Termasuk dianggap merusak masjid. Iku nak masjid dadi kosong. Iku dosane wong anu. Wis sing seneng itikaf jamaah tasbih. Nah ini kiai andong nih, itikaf nih masjid itu ibadah. Barang sing seneng itikaf sama apa? Maksudnya orang ngoneku. Jamaah tabligh nak penelitian yang dindirak senengane jujuk masjid lah. Mbok dakwah ning ndi jujuk apa? Masjid. Nah ini kiai andong itu bareng fatwa itikaf ibadah. Saya kira pati wani nih. Sing seneng itikaf sama apa? Juga lagi ngujegot itu sunat. Bareng sing jegoten wong PK, saja kejegoten wong mesti PK. Itu kan seragam to, Pak. Mesti ra duwe kumis dienggo jegot. Dadi kiai-kiai sing pondok-pondok pusing deh. Muni darani sunat jum sing nglakoni napa? PKS pusing. Jadi zaman saiki fatwa iku dihitung kekuatan. Lah iya lah, itu kan macam atap kok. Biar terang arah juga. Semua orang masjid itu pada Jumatan nih, padahal dianggap termasuk merusak masjid bil hadmi awit tak. Tapi bukan bener ini adalah tumbuhan apa ayat ikhbaran karena cerita anir Rom saking kekuatan Romawi alladzina rupane Romawi. Kekuatan Romawi ora Romawi Italia boten. Kekuatan Romawi. Mereka Romawi Italia iku mau komandane kan. Jadi alladzina kharabu kang rusak sapa alladzina Baitul Muqaddas ing Baitul Maqdis. Au fil musyrikin. Utawa ayat iki turun ning gone kasuse musyrikin. Lama sedhi semangsane ngalang-alangi sapa musyrikin Nabi ing Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah ing taun peristiwa Hudaybiyah anifeti saking betul. Ulai kau temungkon-mungkon kabeh. Iku maka ana ora ana sapa iku lagu maka ana ora ana iku lagu kedhe wong akeh apa ayat kubuh ing mancing sapa ngakeh ing masa cita wa ila khaifin kecuali merasa kuwatir. Khobarun, utai dawuh khaif, utai iki dawuh ulai kae khobarun khobar di makna amri itu kelan nganggo makna perintah. Akhifu bil jihad. Akhifu tegese ngagitasi sira utawa ngintimidasi sira meden-medeni sira gum ing musyrikin di jihad kelan nglaksanakno jihad. Falat kuluha mongko ra iso mancing ha ing
masa jidawa sapa hadin suci aminan halis. Aminan halis. Mulane madzhab Hanafi ya kadang aku kadang setuju Hanafi tapi kadang ya kita salah ya. Kayak begini ya. Yang kota suci itu Mekah apa hanya masjidnya saja? Itu kan menjadi masalah. Karena di Quran kan innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Makanya ada mazhab orang musyrik itu boleh masuk Mekah. Enggak boleh itu kan masuk masjidnya. Karena di sini juga ulaika ma kana lahum ayatul illa nabu khaifun. Mereka tidak boleh masuk masjid kecuali dalam keadaan takut. Paham enggak ya? Nah, kalau mazhab lainnya itu dia mengatakan mazhab lain itu masjid di sini artinya haram Mekah. Jadi orang musyrik tidak boleh masuk nopo haram Mekah. Meskipun yang Quran wa innal musyrikuuna najatun fala yaqrabul masjidal haram ora fala yaqrabu tanah haram tapi nopo masjidal. Memang kalau masalah ideologi begitu itu kan sensitif. Saya itu dalam hal ini setuju Wahabi. Lalu Wahabi itu mengikuti mazhab yang mengatakan bahwa masjid di situ masanya haram apa? Mekah. Bahkan nambahi wal madi. Mana gedeng Wahabi aja teman-teman. Wahabi ya kebenaran. Jadi dia kelirune perkara nuduh kita nak ziarah musyrik utak terus mari kiai nu go gedeng. Wong bisnisnya ziarah wali songo kok diharam. Kok tok sangu ngenteni ana ziarah wali songo ngambil selisih utawa paling gak lunga gratis kok di apa? Haram. Ajane dosa Wahabi paling fatal ning Indonesia ra perkara ziarah kubur utak. Liyane kan gak diurusan to. Jadi Wahabi jasanya ya ada. Wahabi itu mengikuti mazhab bahwa yang dimaksud ayat itu adalah mutlaku haram makawul. Umpama Wahabi anut mazhab sing menganut sorikul ayat. Ayat itu ora mau ngaramno wong musyrik masuk masjid, ora masuk Mekah. Fala yaqrabul masjidal haram. Ning kene yo ayate tentang masjid lho. Mimma mana apa? Masjid. Artinya bus berarti iso masuk Mekah, asal gak mlebu apa? Masjid. Ngeri loh, Kak. Ngono ngeri ya, Kak. Suasana Mekah tetap ngeri. Wahabi enggak. Wahabi itu dan Wahabi itu apa ya, Kak? Itu didesain sudah sebuah pemerintahan, dilembagakan. Paham Rizari? Jadi untuk menghindari tokoh-tokoh kafir masuk Mekah. Padahal sebuah negara pasti ada saling kunjung. Pusat pemerintahnya di Dakar Riyadh. Jadi Wahabi tidak sekedar ngomong, sudah didesain. Didesain gimana supaya tokoh-tokoh dunia kalau ke Arab Saudi tidak perlu ke Mekah. Begitu ibu kota Arab Saudi ada dekat temu Riyadh. Itu pentingnya wong di duit. Jadi ide diwujudno kan orang. Jadi dia ngelindungi Mekah tapi orang mau omongan tok. Ya memang diwujudkan betul. Nah, untuk ditemang sana ini gak Riyadh. Laut dibrek, hanya orang suka. Nah itu memang diwujudkan. Itu karena Wahabi dalam hal ini sama nggak dengan mazhab Syafi'i bahwa yang diikuti itu masa jidawa dengan arti haram apa? Mekah. Umpama ndelok sorikul ayat, terang mau masjid ya kasih darah. Pala ya krobul, masya Allah. Ya, bahasa afi korobia rujuknya masa jidawa orang apa masjid. Jadi itu ulama-ulama darah ini masa jidawa nih gini kumpul lakon apa Mekah. Ini gini nak nih sawi itu masa jidawa jamu masjidin sumnya bismisukin ya na asyrafu arkani semua. Ini ya itu ya orang muni masjid ya. Jadi ya apa saja. Ya Pak, ya umumnya ya berarti podo napa? Fi halin ahwal ila fi halika nu khaifu. Qala ya Rabbul Masjidil Haram man. Pada suatu hari saya sedang di kafir masjid. Nah, Abu Hanifah kadang wajah Hanafiyah mutlakon, kafir mujid ya. Hanafi itu paling sekuler dan urusan ini dapat fanatik. Nah, makanya kalau cerita kan, jadi Wahabi kayak itu di kelebihan itu dia itu dilembagakan, paham ya? Keputusan mazhab itu dilembagakan. Iya lah, kalau misalnya presidennya ngantar ning Mekah, mestinya sebuah negara mesti ada kunjungan. Paling enggak sing kunjungan itu ya bus ya gocok tong lho sapa yo mesti kafir kabeh. Itu karena dibikin diri ya semua perkantoran negara itu apa? Ya, maka kalau ada kunjungan Bu Hillary Clinton kan cukup apa? Itu bagus itu. Artinya dengan sendirinya Mekah Madinah paham enggak? Itu penting. Makanya Wahabi itu dalam banyak hal juga. Cara Gus Ma'ruf di Yemen. Aku Wahabi ra cocok tapi seneng. Nah, dalam hal itu malah Wahabi timbang NU.
Umpama pemerintahan Arab Saudi NU Ka'bah entek, dijupuki digo akeh. Mana kan seneng berkah. Waktu nek ning kuburan keramat kan dibak akeh. Mulai juga. Wong kiswahe Ka'bah wae digo rebu. Golek malah ditutuki digo apa? Akeh. Di Ka'bah ora protol barokah mazhab apa? Kok disirikno, bumi haram kan gak terus. Aku menang diduduk ngono. Ya wis duwe kisah Ka'bah kasih-kasih mletene ora karuan kan. Kok dijimat kisah apa? Menawa kisah Ka'bah miswae Bang Utama kene digo jimat. Nah wong eno iku nuruti jimat apa diga apa? Wong setambul dari sing asli 8, wadal pabrik gawe jutaan. Tiap wong duwe dari muni as. Dona asli. Itu malah artinya nih. Malah artinya. Gagal setambul. Lah nek tra diwaduk kok pabrike lu jaduk. Lah nek sing duwe wis jaduk kok pomene sing gawe. Nah pabrike jaduk tenan to mesti wong sugih. Sing gare larang mae jare. Itu bahasa Rego 1000 kodone kepek kula iki. Wah aku ketemu wong di Istanbul kamu nganti pusing. Niki asli. Lah sampean karo asli. Tahu. Nemu kula nang segara ora ana banyune. Mergo pasti kok ana apa? Aku ya terjapu ya enak. Karena asli kok bodol lho ngene ora di duwe. Wong kuwi sing duwe nek mesti apa ngeklaim apa? Asli ya. Jan asli Istanbul. Maksudnya asli ku piye? Maksudnya asli kok pangeran. Nek pangeran ya ora ana. Kanjeng Nabi dhewe turun ora Quran wis cetakan. Lah ya maksudnya asli ku piye ta? Asli kok pangeran pasti Istanbul. Maksudnya asli lho piye? Asli kok pengiran ora Nabi dhewe nampa Quran ora cetakan khusus ora cetakan Lebanon. Maknane asli ora roh. Wis muni wae iki Istanbul. Berkasiat dadi bingung. Mergo ora bingung ora kepen tuku. Wong Islam sira bingung kaya aku ya tuku Quran biasa digo ibadah digo der. Benas itu nang ora sugih. Video oke. Sekali isu iku tahu golek uang pas bapak berwafat. Nang terkenale bapak di Klabi untuk Kusumo. Lah aku dianggap putra mahkota doswana. Mun aku pinter-pinter kula tuku. Wah, kula rasa kabeh kok Kusumo mun jaduk. Sebuti kok jaduk. Nanti saya kira mati jaduk. Jaduk kan mati di. Oh isu ngono nek kan serem lho. Nabi untuk Kusumo, Akek Sulaiman, Virus, Mahabbah. Oh sing akeh Mahabbah nanti Joko tuwa ora payu rabi. Sing seneng cah ireng untune maju. Ora dilakoni. Mun akeh apa pengasihan. Baik, itu ngene iku Pak, gawe wae. Iya. Iku takalan ya mati. Heeh. Gawe. Gawe. Itu waktu gedeng di